Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai sekarang kita masih hidup, diberi berbagai macam kenikmatan, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini termasuk dalam amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah revisi dari berita kemarin. Berita kemarin adalah keputusan nomor 15 yang seharusnya belum boleh di-share ke masyarakat, tetapi muncul sehingga kita bahas. Lalu ini adalah ketetapan ke-18. Ketetapan ke-18. Apabila berubah lagi, ya kita bahas lagi gitu aja. Saya mohon maaf ya, kemarin telah menyampaikan ketetapan nomor 15 yang direvisi. Namun saya tidak kapok, ini saya sampaikan juga yang ketetapan nomor 18 dengan catatan kalau sampai terjadi revisi disampaikan lagi gitu aja ya. Terima kasih, kita mulai. Jalur-jalur ada 4, zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan anak guru. Jalur zonasi itu ternyata ada masalah sedikit, yaitu batasnya tanggal 1 Juni. KK itu yang disebut KK DKI harus terbit paling lambat 1 Juni 2019. Bukan 1 Januari 2020. Hal ini kemarin telah dikonfirmasi oleh seorang wali murid dari SD Kartika, putrinya bernama Kaisa. Beliau mempunyai kartu keluarga yang terbit kalau nggak salah tanggal Oktober 2019, dan beliau ketemu langsung Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gatot Subroto. Setelah disampaikan masalah ini, dibahas, ternyata keputusan dari Gatot Subroto adalah harus mengikuti tanggal ini. Jadi tidak ada pelayanan bahwa ini selesainya bulan Oktober karena begini begitu. Jadi mohon dispensasi, katanya tidak bisa. Jadi harus mengikuti paling lambat 1 Juni 2019 itu kartu keluarga. Sudah dikonfirmasi oleh seorang ibu yang bertemu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ini masalah kartu keluarga ya. Afirmasi kita tidak bahas. Prestasi ini yang perlu direvisi, kemarin beritanya berbeda. Prestasi akademik ini ternyata tidak harus mempunyai piagam. Jadi walaupun nggak pernah ikut lomba apapun, prestasi akademik ini, yang penting rapotnya bagus untuk diadu dengan rapot lain. Nah, nanti ada tanggalnya tersendiri prestasi akademik. Yang pakai piagam adalah yang ini, pakai piagam dan piala yang prestasi non-akademik. Nah, jadi ini prestasi akademik ini sekali lagi ternyata tidak pakai piagam. Hanya dilihat rapotnya terus dikalikan dengan akreditasi sekolah. Yang ini yang pakai piagam dan piala ya. Kita lanjutkan. Ini SD tidak kita bahas. Nah, ini SMP dan SMA sama. Afirmasi kita tidak bahas. Ini anak-anak, apa itu namanya, persyaratannya seperti ini, kita nggak perlu bahas ya. Ternyata 25% ya. Ini ada tanggal pendaftarannya. Nah, zonasi itu seperti tadi, yang 1 Juni, lewat 1 Juni nggak bisa ya. Terus ininya berdasarkan kelurahan ya, atau irisan kelurahan. Jadi yang zonasi ini 40% ini hanya ngadu usia.
Hanya ngadu usia, terus kartu keluarganya paling lambat 1 Juni, terus SMP-nya yang dipilih berdasarkan irisan kelurahan. Beberapa kelurahan mungkin dapat memilih SMP tertentu. Nah, daftar zonasi nama SMP dan kelurahan yang boleh memilih belum keluar. Belum keluar, ya. Tanggalnya sudah ada. Daftarnya tanggal 25 Juni sampai 27 Juni. Lapor diri. Ini, nanti berarti tanggal 28 ini pengumuman. Mungkin. Atau 27 sore pengumuman. Terus 29 sampai 30 lapor diri kalau diterima. Nah, ini berarti tanggal-tanggal ini mungkin harus cuti atau tidak boleh keluar kota. Sekarang jalur prestasi. Jalur prestasi itu ternyata ada yang prestasi rapot, maksudnya rapotnya bagus. Itu nggak harus punya piagam atau piala. Yang merasa rapotnya bagus, boleh ikut jalur prestasi. Kemudian dari informasi kemarin yang pernah ketemu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu yang putrinya bernama Kaisa dari SD Kartika, mengatakan bahwa jalur akademik pakai nilai rapot dikalikan akreditasi ini bukan zonasi. Berarti yang nilainya bagus, rapotnya bagus, boleh nyoba di 115, walaupun rumahnya mana, yang penting DKI nyoba mana gitu boleh. Tanggal pendaftarannya ini 1 Juli, lapor dirinya ini berarti ini dia lebih dulu zonasi daripada prestasi ini. Nah, sekarang ada gamblingnya, berarti ini ikut zonasi apa nunggu jalur prestasi aja ya? Duluan zonasi masalahnya. Nah, ini pertimbangannya bagaimana nanti Ibu diskusikan dengan keluarga di rumah. Ulangi ya, zonasi ini ternyata lebih dulu. Ya, ini udah beres, sudah lapor diri, baru prestasi. Anak saya nilai prestasinya bagus rapotnya. Nah, tapi bagus menurut kita lah, anak lain yang ikut jalur prestasi bagus juga apa enggak gitu. Tapi kalau nilai rapotnya 10 semua, 100 semua, ya udah pasti bagus. Menang, nggak usah mikir rapot lain bagaimana. Tapi kalau anak kita rapotnya 92 misalnya ya. Nah, ini bagus apa enggak kita nggak tahu, yang lain bagaimana. Nah, ini ulangi, jalur prestasi akademik tidak perlu piagam dan piala. Ini hasil pembicaraan seorang wali murid dengan Kepala Dinas DKI. Terus juga tidak dibatasi oleh zona. Jadi boleh daftar 115 atau di mana-mana, terserah. Yang jadi masalah itu duluan zonasi lah. Kalau kita udah diterima di zonasi, gimana apa enggak? Ini kalau seandainya duluan prestasi, enak, gagal di jalur prestasi baru zonasi. Ini malah zonasi dulu. Nah, gitu ya. Non akademik, ya ini harus pakai sertifikat atau piala 5% ya, tanggalnya segini. Duluan kalau ini yang punya sertifikat ini duluan nih tanggal 15-16 Juni ya. Terus luar DKI dari Bekasi ya, dari Bekasi dan luar DKI ini yang diadu adalah nilai rapot dan akreditasi sekolah 5% ya. Ini pendaftaran tanggal 1 sampai 3 ini Juni apa Juli ketutup, nanti dilihat lagi Bu. Lihat di web lagi. Ini kayaknya Juli deh. Kayaknya Juli deh, nggak mungkin Juni nih. Juli ini ya. Ya nggak mungkin Juni, ini 1-3 Juli. Lapor diri 4 dan 6 Juli ya. Ini luar DKI yang Bekasi. Pindah tugas orang tua atau anak guru, ini nilai rapot dan akreditasi ini tanggal 15 Juni, duluan juga ini. Ya, kita lanjutkan ke hal lain.
ini urutan secara global, kita lihat nanti tahapan. Nah, tahapan PPDB. 1. Pra-pendaftaran, 2. Pengajuan cetak PIN atau token, 3. Aktivasi token, 4. Pendaftaran, 5. Lapor diri. Ini kalau bingung mungkin kita bisa minta tolong yang ngerti internet dan IT. Pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran ini langkah-langkahnya seperti ini. Yang dibuka adalah ini. Langkah-langkahnya dilihat ya Bu ya. Sampai dengan berhasil mencetak tanda bukti pengajuan akun PIN atau token. Ini namanya pra-pendaftaran, belum terdaftar ya. Setelah memperoleh akun dilanjutkan dengan proses aktivasi akun atau proses pendaftaran. Nah ini dulu beresin dulu berkas persyaratan dalam bentuk scan atau foto dokumen. Jadi mungkin nilai rapot dan sebagainya itu dilihat di sini. Kalau yang Yonasi berarti yang dipindai adalah kartu keluarga, akte kelahiran, terus yang apa itu jalur prestasi mungkin piagam sertifikat, terus nilai rapot itu ya. Kalau yang Yonasi kayaknya kartu keluarga sama akte kelahiran. Mungkin nanti disebutkan di web lain atau disebutkan ketika kita sudah buka ini PPDB ini, mungkin syarat-syaratnya disebutkan lagi. Pengajuan token, buka ini, terus mencetak PIN dengan cara ini, ngisi formulir secara online, jadi nanti keluar formulir, nyetak bukti registrasi, aktivasi. Nah, aktivasinya bagaimana? Aktivasi, klik lagi ini, klik aktivasi, terus nanti ganti PIN, pakai password. Pokoknya yang gini-gini nanti bisa, yang agak bingung minta bantuan yang ngerti internet IT. Mungkin di SD itu ada operator ya. Bukan operator SMP ya, di SD ya. Terus pendaftaran online. Buka lagi ini. Nah, ini tahap-tahapnya ya. Ini ternyata bisa selesai di rumah semua, nggak perlu ke sekolah, nggak perlu ke SMP, ini dari rumah semua. Lapor dirinya juga nggak datang ke sekolah, cuman klik tombol lapor ini ya. Nah, kemudian ini adalah layanan informasinya. Kalau sekarang mungkin belum dibuka. Dibukanya mungkin mendekati tanggal pendaftaran nanti. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi kesimpulan perubahan revisi yang kemarin yaitu 1. Jalur prestasi akademik tidak perlu piagam dan piala, terus bebas zonasi jalur prestasi yang nilai rapotnya bagus. Yang kedua, mengenai kartu keluarga yang selesainya lewat tanggal 1 Juni, telah dikonfirmasi oleh seorang ibu yang putrinya bernama Kaisa, telah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa kartu keluarga yang lewat 1 Juni ternyata tidak bisa ada toleransi. Dengan demikian tidak bisa ikut jalur zonasi. Maksudnya ikut jalur zonasinya hanya di zona yang ditentukan, atau kalau itu berasal dari luar DKI berarti dianggap dari luar DKI kalau lewat 1 Juni. Terus yang bisa nembus zonasi adalah apabila ikut jalur prestasi atau prestasi akademik. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan, bahwa kalau ada revisi lagi akan disiarkan lagi, karena sebelum tanggal pendaftaran mungkin juga ada revisi. Sekali lagi saya mohon maaf atas terjadinya perubahan ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.